Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Sahabat semua yang berbahagia, kembali lagi kita dalam Sahabat Amir Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan ini menjadi syarat mutlak kehadirannya, perizinannya. Demikian pula karena sabda Nabi Muhammad SAW bahwa la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah satu pernikahan jika tidak ada wali atau tidak dengan wali. Maka dengan demikian syarat dalam pernikahan atau sahnya pernikahan itu harus ada wali. Sebagaimana hadis Aisyah yang juga dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni mawaliha fanikahuha batilun. Siapapun juga perempuan yang menikah tanpa ada izin daripada walinya, maka pernikahannya dianggap batal. Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni mawaliha fanikahuha batilun. Maka demikian adanya. Di dalam kitab-kitab yang mu'tabarah bahwa dijelaskan makna wali secara umum itu adalah sultatun syar'iyyatun tu'ti sahibaha haqqa insya'il uqudi wa tasarrufat. Artinya apa? Yaitu pemberian kekuasaan atau kekuasaan syariat yang diberikan kepada orang yang berhak untuk melakukan akad-akad dan tasarrufat. Itu secara umum makna daripada wali. Adapun pengertian wali di dalam pernikahan yaitu huwallazi yatawaqqafu alaihi sihhatun nikahi fala yasihhu bidunihi. Artinya wali itu adalah orang yang terhenti atau berhajat atasnya sahnya pernikahan. Maka tidak sah pernikahan apabila tanpa adanya wali. Maka kedudukan wali dalam pernikahan itu menjadi syarat mutlak, menjadi rukun yang harus dipenuhi dengan berbagai macam syarat. Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali itu ada setidaknya 5. Jadi tidak boleh seorang yang menjadi wali itu sembarangan, harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh syariah. Yang pertama siapa? Yaitu tentu adalah Islam. Tidak boleh seorang yang musyrik menikahkan perempuan yang muslimah. Jadi harus syaratnya adalah seorang yang muslim. Jadi demikian. Yang kedua, balik lagi berakal. Maka orang yang menjadi wali itu harus balik lagi berakal. Maka tidak sah seorang yang menikahkan perempuannya dalam keadaan gila, dalam keadaan majnun, atau misalnya dia tunarungu umpamanya, tidak dapat berbicara, tidak dapat, ya tunarungu lah. Artinya dia harus kamalul ahliyah, dia sempurna secara fisik, maksudnya secara fisik dalam tanda kutip mampu menjadi seorang wali yang memenuhi kriteria misalnya dapat berbicara, berakal, cerdas. Nah, itu artinya balik lagi berakal. Tidak boleh menikahkan misalnya anak kecil menikahkan saudaranya padahal dia belum balik, maka nanti bisa membatalkan kepada pernikahan jikalau anak kecil atau orang yang belum balik atau tidak berakal itu menikahkan kepada perempuan, menikahkan mawalinya. Kemudian yang ketiga adalah merdeka, artinya dia tidak budak. Jadi budak itu kan orang yang dikuasai, bagaimana dia dapat menikahkan orang lain, sedangkan dia juga adalah mamluk, artinya orang yang dikuasai, sehingga tidak sah jika seorang budak dijadikan seorang wali. Yang keempat adalah wali tersebut harus adil. Nah, makna adil oleh ulama itu dijelaskan bahwa dia tidak fasik. Tidak fasik. Tentu yang dimaksud dengan fasik ini misalnya walinya tersebut suka minum minuman keras, wali tersebut berbuat zina, wali tersebut
mengekalkan atas perbuatan-perbuatan yang tercela, misalnya tidak sholat, tidak puasa, maka itu dianggap fasik. Oleh mazhab Syafi'i, itu sepakat ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wali itu harus adil. Sebagaimana sabda Nabi yang mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlin. Artinya tidak sah nikah itu kecuali dari atau dilaksanakan oleh wali dan disaksikan oleh saksi yang adil. Makna adil itu menjadi pemahaman adil itu oleh kalangan Syafi'i menjadi sesuatu yang wajib, harus terpenuhi, bahwa wali itu harus adil. Nah, jika demikian, tentu ini harus diperhatikan benar-benar kalau kita yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, bahwa keberadaan wali itu harus orang-orang yang adil. Nah, memang harus dijelaskan juga bahwa mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa adil bukanlah syarat dalam kriteria seorang wali. Nah, jadi ini menjadi semacam hal yang dipakai atau pendapat yang dipergunakan oleh ulama-ulama kita di Indonesia yang berpegang bahwa adil tidak menjadi syarat yang mutlak, syarat dalam perwalian, tidak menjadi syarat dalam perwalian. Sehingga di kita itu meskipun orangnya tidak diketahui apakah dia adil atau tidak, tetap boleh menikahkan anaknya, anak perempuannya. Jadi tetapi kita yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, idealnya memang yang menikahkan itu adalah orang yang wali yang adil, artinya wali yang soleh, wali yang alim, orang yang tidak fasik. Nah, oleh demikian kita lihat di beberapa, kalau setiap ada pernikahan itu kan pasti didahului dengan ucapan atau ikrar istighfar. Nah, itu mungkin ya setidaknya menggugurkan kefasikan-kefasikan yang dosa-dosa kecil yang dianggap bagian yang dapat menghalangi seorang dikatakan adil dalam perwalian. Jadi demikian. Yang terakhir adalah tidak dalam keadaan berihram. Yang kelima adalah tidak dalam keadaan berihram. Jadi tidak boleh orang yang berihram itu diangkat menjadi wali atau menjadi wali. Nah, demikian. Jadi syarat-syarat wali itu ya harus jelas ya. 5 tadi. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik dan berakal, yang ketiga tidak hamba atau dia merdeka, yang keempat itu harus adil. Meskipun adil ini diperdebatkan oleh ulama, oleh mazhab lain tidak mensyaratkan. Yang kelima adalah ihram atau tidak dalam keadaan berihram. Ini penting untuk kita ketahui bersama sehingga dalam pelaksanaan pernikahan itu benar-benar sah secara agama. Seterusnya, ini juga sangat penting. Siapa sih wali? Siapa tertib wali bagaimana? Apakah boleh ayah, boleh anak, boleh ibu, boleh saudara, dan seterusnya.